mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban, akhirnya korban keluar, mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini. Kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban, kemudian menendang perut korban. Kami telah menetapkan tersangka yang kedua, yaitu saudara SL alias S yang waktu itu pernah kami sampaikan sebagai saksi. Telah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka, dan saat ini di Polres Metro Jakarta Selatan masih berlangsung pemeriksaan saudara S sebagai tersangka.
Dan pada kesempatan yang baik ini, kami izin menyampaikan rasa prihatin dan berempati kepada korban dan keluarga, dan kami akan memproses kasus ini secara proporsional dan berdasarkan SOP yang berlaku. Menonton video viral penganiayaan yang katanya dilakukan oleh seorang anak oknum pejabat pajak. Benar-benar sadis kelewatan. Boleh tahu dia ditahan di Polres mana atau di Polda mana? Tolong dikasih tahu, kita mau viralkan habis-habisan. Iya, kalau menurut saya menjadi anak pejabat itu comes with a big responsibility, tanggung jawab yang sangat besar. Ada nama baik yang harus kita jaga gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya jangan sampai privilege itu kita gunakan ke hal-hal yang gak bagus. Misalnya abuse of power, menggunakan kekuasaan kita buat hal-hal yang negatif, apalagi sampai kekerasan fisik kayak gitu kan gak bagus banget. Jadi menurut saya sih ditindak aja sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya pokoknya negara kita kan negara hukum ya, jadi pasti segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan dan diproses dengan hukum gitu. Ya, makasih. Aku prihatin banget ya, terus terang prihatin karena memang lagi happening banget. Ya itu hal yang sangat buruk, sangat tidak layak untuk dicontoh oleh siapapun gitu ya. Apalagi kita main hakim sendiri, itu sangat tidak bagus sekali. Apalagi sampai koma seperti, apalagi nauzubillah kalau sampai menghilangkan nyawa seseorang, kan pasti kita udah tahu hukumannya berat gitu ya. Jadi sangat prihatin di sini. Zaman sekarang jangan main-main arogansi, jangan deh gitu ya. Gitu. Jadi ya prihatin banget buat yang David ya, buat David yang lagi koma, mudah-mudahan kesadarannya segera pulih dan bisa sehat kembali gitu. Karena saya pasti kebayang bagaimana perasaan kedua orang tuanya gitu ya, melihat anaknya terbaring koma, pasti siapapun akan merasakan rasa sedih itu juga. Dan juga dari pihak yang sana ya, kalau kemarin aku ngeliat permintaan maaf dari bapaknya juga, ya kasihan juga bapaknya dicopot, itu akibat perbuatan anaknya. Jadi artinya di sini ya sedih sih pas lihat bapaknya minta maaf kemudian dicopot dari jabatannya gitu kan, artinya ya tapi bapaknya bertanggung jawab. Maksudnya bapaknya minta maaf dan juga diproses secara hukum. Ya, ini buat contoh buat semua, kalau kita ngerasa anak pejabat, anak orang mampu ya jangan arogansi gitu. Artinya kasihan jabatan bapaknya dicopot terus gimana dong gitu kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada semua pihak bahwa di atas langit masih ada langit, tidak boleh arogansi, tidak boleh main hakim sendiri gitu kan. Gitu sih, paling seperti itu sih. Ambil hikmahnya aja di sini. Zaman sekarang kayaknya udah nggak berlaku deh, polisi juga udah nggak pernah mau lihat pandang bulu kan gitu. Kita lihat juga pemberitaan di TV juga Pak Kapolda Metro Jaya juga udah bilang, saya nggak pernah mau lihat backingan siapa atau bagaimana, siapa yang salah harus diproses seperti itu. Makanya ya jangan banyak gaya gitu ya, jangan banyak cari masalah gitu ya. Kita harus melihat contoh sekarang inilah. Mau banyak, kalau kita banyak tingkah hari gini banyak yang cepat kita diviralkan seperti itu ya. Jadi ya berusaha untuk berbuat yang baik, hal-hal yang buruk dan jangan dicontoh gitu ya. Seperti itu, dan banyak sabar. Udah gitu aja sih. Kadang-kadang aku lihat sekarang ini banyak banget ya di jalanan berantem. Apa sih, sebelum itu ada mobil kuning juga ya kan kalau nggak salah ya. Terus walaupun akhirnya berakhir damai kan gitu lah. Artinya kan itu kita bisa lihat belakangan ini banyak orang panasan, banyak orang nggak sabaran, banyak orang main hakim sendiri gitu. Maksud aku jangan kita contoh hal seperti itu. Kita ambil hikmahnya aja. Itu contoh yang tidak bagus dan kan malu kalau sampai masuk media, masuk nauzubillah ke kepolisian, harus berhubungan dengan hukum. Itu kan kasihan orang tuanya, bener nggak sih? Orang tuanya capek-capek membiayain sekolah gitu loh. Sih kasihan banget sampai Bu Sri Mulyani berbicara, bahkan yang memecat beliau langsung ya kan. Kemudian terus harta kekayaannya diperiksa KPK. Aduh, itu imbas dari anak orang tuanya. Saya kebayang juga sih orang tuanya itu marah, sedih, kecewa, stres gitu loh. Kebayang sih saya gitu ya. Kedua belah pihak pasti juga sedih. Orang tuanya David apalagi, pasti hatinya, ibunya jantungan, bapaknya juga ngeliat anaknya masih belum sadar gitu ya. Jadi buat kedua belah keluarga sih buat saya memang ujian yang berat gitu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.